Baik, kami persilakan kepada seluruh pemenang lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci, nama Mbak Maria Santri ya. Ini Mbak Maria ini salah satu pemuda pelopor yang dapat penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan, yaitu dari Sahabat Buku terbaik satu ya Mbak. Mbak bisa diceritain sedikit gimana ini bisa sampai dapat penghargaan dari Gubernur? Kalau untuk penghargaan, alhamdulillah ini sudah 2 kali dalam 2 tahun ini. Tahun kemarin alhamdulillah menjadi salah satu finalis pemuda pelopor tingkat nasional, namun gugur di tahap pertama. Dan tahun ini kita diberi lagi kesempatan oleh Sumatera Selatan untuk mewakili Sumsel, itu mengikuti juga seleksi pemuda pelopor tingkat nasional juga, jadi masuk sebagai finalis. Dan seperti biasa di tiap-tiap tahun itu Dispora mengadakan penghargaan untuk pemuda berprestasi. Nah, untuk di sini saya di bidang pendidikan. Jadi di tahun 2017, tepatnya di bulan Juli, saya mendirikan satu perpustakaan taman baca. Awalnya taman baca, terus berkembang lagi tahun 2018 menjadi perpustakaan desa di Alun-Alun desa. Dan itu saya tidak sendiri, tapi bersama teman-teman juga. Ini awal mula mau bikin perpustakaan ini gimana sih Mbak? Idenya atau apa itu? Awal mulanya ini tergerak oleh salah satu program dari KISDI, itu ada di Jakarta. Jadi ada program Pencerah Nusantara. Mereka itu bergerak di bidang kesehatan. Nah, tapi di sana mereka sebagai relawan yang mengabdi 1 tahun di daerah saya di Kabupaten Muara Enim, tepat di Desa Sukarami. Di sana saya melihat betapa gerakan mereka itu bukan hanya di bidang kesehatan, tetapi di bidang pendidikan, di bidang pemuda. Mereka merangkul semua pemuda-pemuda di sana, dan di sana saya mulai tergerak. Dan di sana juga saya merasa malu, kenapa orang dari luar daerah Sumatera Selatan, ya kan? Orang dari Jawa, orang dari Sulawesi dan berbagai tempat, mereka peduli mau mengadakan perubahan di desa saya dan di daerah saya. Dan di sana saya mulai terpanggil, saya juga harus ikut serta dalam sebuah perubahan. Ini udah berapa lama Pak dari mendirikan perpustakaan? Sudah 3 tahun, dari 2017, alhamdulillah 18 kita sebagai pemuda pelopor tingkat kabupaten juara 1. Terus 2019 kita menjadi finalis pemuda pelopor, dan di bulan April 2020 tadi alhamdulillah menjadi terbaik 1 juga sebagai Kartini milenial yang diangkat. Nah, terus ini sekarang kan era digital nih Mbak. Kira-kira nih, apa sih yang bisa mempertahankan anak muda itu untuk terus membaca? Kayak sekarang kan handphone itu udah masuk ke daerah-daerah. Itu untuk mempertahankan bagaimana Mbak? Untuk mempertahankan minat baca dari anak-anak itu? Kalau untuk dari Sahabat Buku, kita punya satu program andalan, yaitu pustaka keliling. Oh, berarti keliling Iya, desa. keliling. Saya bersama teman-teman bawa motor keliling. Kita jadwalkan dalam 1 minggu itu ada hari Minggu kita keliling mengelilingi daerah Kecamatan Sungai Rotan, bahkan keluar Kecamatan Sungai Rotan. Jadi kita ajak, sistemnya itu bukan hanya kita, ayo deh kita baca, bukan. Tapi di sana kita awali dengan bermain. Jadi kita adakan permainan-permainan tradisional. Setelah mereka merasa nyaman, baru kita ajak mereka membaca. Berarti tidak ada pemaksaan di awal, itu harus ayo deh kita baca itu kita baca. Nah, ini kedepannya ini bagaimana ini Mbak? Harapan Mbak Maria sendiri? Kalau harapan saya untuk kedepannya, saya berharap terkhusus kepada pemuda-pemuda yang ada di kecamatan saya. Di sini saya mengharapkan sekali punya generasi selanjutnya. Saya mengharapkan ada Maria Santi selanjutnya. Saya butuh juga pemuda-pemuda yang selanjutnya yang bisa bergerak untuk perubahan daerah. Nah, terakhir nih Mbak, hari ini kan mengenai Hari Pancasila, Sumpah Pemuda Bangkit ini, lagi di tengah era pandemi ini tentu berbeda dari sebelum-sebelumnya. Itu bagaimana menurut Mbak sendiri? Untuk seluruh pemuda-pemuda, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini dengan tema bersatu, semoga
sini kita tetap menjaga persatuan untuk perubahan. Jadi temanya hari ini bersatu dan perubahan. Dan akan ada perubahan itu ketika kita mengadakan persatuan. Jadi mari untuk seluruh pemuda-pemuda yang khususnya ada di Sumatera Selatan dan Indonesia, mari kita bersatu untuk membuat perubahan. Mbak Maria bisa diceritain sedikit nggak? Kan Mbak Maria tadi bilang nih kalau apa namanya itu dari perpustakaan sendiri ada perpustakaan keliling, kira-kira kendala apa aja sih yang dari apa namanya itu pas lagi berkeliling kok ini desa itu? Kalau untuk kendala secara pribadi, justru ini ada sedikit kendala. Yang pertama mungkin lebih ke batin, sebab pertama sekali saya bawa buku kan menggunakan pes buah, terus juga pakai motor. Yang pertama kita digunjing sebagai bibi gorengan, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga dianggap sarjana bodoh, sebab kita sebagai sarjana tapi hanya keliling-keliling seperti itu. Jadi alhamdulillah dari kegiatan itu menjadi pemicu semangat saya dan juga pemuda-pemuda yang lain, alhamdulillah tergerak. Jadi untuk selanjutnya mungkin lebih ke perjalanan, soalnya kan di daerah saya masih tergolong rawan seperti penodongan dan segala macam. Nah jadi di situ terkadang terkadang kita hampa di sana, bahkan kalaupun suatu hari kita kemalaman di jalanan, jadi kita terpaksa harus nginap di tempat warga, dan itu juga biasanya kita di tempat hadesnya. Desa. Itu berarti keliling-kelilingnya itu bukan hanya di satu desa, tapi keliling-keliling di Iya, desa. alhamdulillah ada 19 desa di kecamatan, bahkan di luar kecamatan Sungai Rotan juga. Itu untuk motor sendiri berapa motor loh Pak? Kalau yang pasti ada motornya satu, tapi di situ kita jadwalkan untuk berkolaborasi dengan komunitas yang ada di sana. Oh, Ya, berarti jadi- nggak hanya sendiri Iya, enggak. Kalau untuk pengelola perpustakaan sendiri sekarang sudah ada 3 selain saya. Dan terus juga ada juga relawan-relawan yang lain. Seperti dulu kita pernah mengadakan satu program untuk mencari bibit selanjutnya, itu pelajar mengajar. Jadi kita adakan kolaborasi dengan sekolah-sekolah SMA dan SMK. Terus kita adakan seleksi, dan alhamdulillah dari sekian peserta itu ada 6 pemuda yang bisa masuk menjadi pelajar mengajar. Tapi sebelum itu kita adakan juga pelatihan. Oh, Mbak nanti ke depannya itu nggak hanya baca keliling ya, tapi sembari anak-anak itu diajari gitu kan? Iya. Dan kalau sekarang tuh tidak hanya di bagian pergerakan literasi, menanam minat baca, tapi kita lebih ada lagi mempersiapkan pemuda. Jadi kita tidak hanya di bagian literasi, tapi jika ada pemuda yang memang mempunyai kemampuan di bidang olahraga, kita arahkan. Ya, Buat juga gabung ya, Mbak? Iya, bergabung dan itu. Oke Mbak Maria, terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan wawancara bagi Palembang Post. Buat sahabat Palpos Channel, jangan lupa ditonton, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.